Salam. Ada sukacita kita semua pada pagi hari ini? Amin. Puji Tuhan. Kita semua harus tetap bersukacita walaupun dalam masa pandemi ini membatasi aktivitas kita, akan tetapi jangan kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan hati untuk menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mari kita pujikan dengan pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kita semua merasakan kasih sayang dan pertolongan Tuhan di setiap saat, selalu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan,
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita tetap berdiri dan mari kita terus memuji Tuhan sambil bertepuk tangan dengan pujian yang pertama, biar bumi akan berlalu, dan pujian kedua, dalam Yesus kita bersaudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. pujian kedua, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita bersandar dalam firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita masuk dalam dua pengakuan dosa, mari kita pujikan dengan satu pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang pandang kau membayar dosa.
Tidak seorang pun yang luput dari masalah, dan tidak seorang pun tahu akan apa yang akan terjadi di hari esok. Oleh karena itu, mari kita semua masing-masing tunduk kepala mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dan membawa persoalan hidup kita agar diberi pengampunan dan jawaban. Bapa, Engkau telah mendengar setiap pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni dan melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai pribadi yang telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan Yesus. Mari kita pujikan dengan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita berdiri sambil menyanyikan pujian Tuhan Selalu Menolongku. Ku
kami berpegang pada janji-Mu yang ya dan amin itu, bahwa Tuhan yang akan selalu menolong kami, Tuhan yang akan selalu pelihara kami, memberi kami Tuhan Yesus penghiburan, memberi kami kekuatan, mengenyangkan kami Tuhan di kala kami lapar dan dahaga. Kami pegang janji-Mu itu Tuhan di tengah masa pandemi saat ini Tuhan Yesus. Banyak manusia sudah kehilangan pengharapan, tapi bersama Tuhan ada pengharapan yang pasti, bahwa Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami semua mau terus Tuhan percaya kepada Tuhan, menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan dan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan tahu bahwa semua janji-janji itu tertulis dalam firman Tuhan. Untuk kami Tuhan, belajar kami renungkan Tuhan, hayati, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tapi kami boleh menjalani hari-hari hidup ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan terus bersyukur, bersukacita di dalam hidup ini. Terima kasih. Saat ini Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan lewat firman-Mu terus berbicara bagi kami semua, memberi kekuatan bagi kami, memberi penghiburan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bermohon. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Ya, baik yang ada di rumah, yang ada bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi Ditegas menyampaikan bahwa sekalipun kita dibatasi oleh ruang waktu, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terbatas. Untuk itu mari sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan, merenungkan, bagi kita semua yang ada di rumah, kita siapkan hati sungguh-sungguh. Kita beribadah selayaknya kita beribadah di gereja. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau dituntun dan dibentuk Tuhan lewat firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Mari kita menyimak masing-masing di Alkitab kita. Saya akan membacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini manusia tidak pernah lepas daripada waktu, ya. Daripada waktu, namanya waktu. Tiap saat kita pasti bertanya, sudah jam berapa sekarang? Ya kan? Kita melakukan aktivitas apa? Kita tiba-tiba menengok jam, dinding jam tangan, sudah jam berapa? Takut terlambat, takut melewatkan sesuatu. Jadi kita hampir setiap saat tidak lepas dari namanya waktu atau jam. Nah, di gereja pun kita punya, ya, di tempat ini ada jam di belakang mengingatkan kita waktu beribadah, bahkan juga mengingatkan pengkhotbahnya, ya kan, untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Apalagi di masa sekarang ini, kita memeriksanya, dan pastinya ketika kita melihat waktu itu, ada yang mulai terdesak, ada yang buru-buru, dan bahkan ada yang santai. Oh, belum waktunya, ya, seperti itu. Nah, kita semua memiliki waktu yang kita tahu bersama. Satu hari ada 24 jam. Satu minggu ada 7 hari. Satu bulan ada 30, ada 31 hari. Satu tahun kita tahu ada 300 lebih harinya. Di dalam satu hari 24 jam itu ada berapa menit? 1440 menit. Ada berapa detik? 86.400 detik. Kalau dihitung menit dan detik itu panjang sekali. Tapi banyak orang menjadi kekurangan waktu atau kehabisan waktu, bahkan berkata tidak ada waktu. Bahkan untuk ibadah pun ada yang sampai berkata tidak ada waktu, tidak ada waktu.
susah sekali mengatur waktu, dan lain sebagainya. Nah, di masa PPKM ini, atau boleh dikata ada pembatasan sosial yang terjadi, kita seolah-olah menghitung waktu. Waktu ini kalau boleh dikata terlalu cepat ataupun terlalu singkat. Kita menghitung hari, dibatasi sekian hari, dibatasi sekian waktu. Hidup ini menjadi seolah-olah terkekang oleh waktu, ya kan? Sehingga kita merasa bahwa kita tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi beraktivitas. Padahal firman Tuhan, kita punya waktu 7 hari seminggu, 1 hari 24 jam, sekian ribu menit, sekian ribu detik, ya. Kalau itu panjang sekali. Nah, ada seorang pemimpin, mantan pemimpin RBC, dia sudah mendekati hampir 100 tahun dalam hidupnya, dan bertahun-tahun ketika dia memperhitungkan usianya, dia tidak menghitung dengan jumlah angka tahun, ya. Dia tidak menghitung dengan jumlah angka tahun. Tapi kalau ditanya berapa umurnya, dia akan menyebutnya dengan hari, ya kan, dengan jumlah hari. Jadi saya hitung kalau dia umur 100 tahun, 365 kali 100 berapa itu, ya kan? Jadi dia akan menyebutnya dengan jumlah hari, bukan dengan jumlah tahun. Dia tidak mau bilang dia masih 90 tahun, tidak, tapi dia menyebutnya dengan angka hari. Nah, dia terus menerus dengan kebiasaan ini, dan katanya dia mendasarkan kebiasaan ini mengingat Mazmur 90 ayat 12 yang sudah kita baca tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sehingga kebiasaan sering menghitung hari ini mengingatkannya akan perjalanan waktu yang begitu cepat. Sebenarnya perjalanan waktu yang begitu cepat, dan perlunya hidup dengan memandang pada nilai-nilai kekekalan. Baginya, mengapa dia menghitung hari sebagaimana firman Tuhan, untuk juga boleh mengingatkannya akan perjalanan waktu yang begitu cepat, dan perlunya hidup kita diisi dengan nilai-nilai kekekalan. Diisi dengan nilai-nilai kekekalan. Dan inilah doa Musa. Di akhir hidupnya, di masa tuanya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berdoa yang ada sangkut pautnya dengan kebutuhan sehari-hari. Bukan seperti itu. Tapi dia bilang apa? Bagaimana hidup? Bagaimana untuk menata hidupnya di hari-hari terakhirnya, mengintrospeksi dirinya, menilai dirinya. Karena hidup yang dilaluinya suatu hari akan berhenti. Hidup yang dilalui Musa akan berhenti. Dia berbicara mengenai bagaimana hidup manusia untuk mencari makna yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya dia punya kepekaan yang sangat tinggi bagaimana rahasia yang secara vertikal yang intim dengan Tuhan. Sehingga di bagian-bagian awal di doanya, di doa Musa kepada Tuhan, dia menyebutkan kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkau membalikan manusia kepada debu. Di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, dan seterusnya. Itulah doa Musa kepada Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan supaya meminta dia bisa diberikan hati yang penuh kebijakan untuk bisa memaknai hari-hari kehidupan, mengajarkan kepada dirinya bagaimana menghitung hari-harinya. Nah, kalau saja doa Musa ini diungkapkannya ketika dia masih muda, ya kan, di masa muda, mungkin akan lebih baik, mungkin ya, kita berpikir sama seperti Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Tapi doa ini dengan Musa ketika dia sudah mulai usia lanjut, ketika masa hidupnya sudah tidak lama lagi, tapi dia masih meminta supaya diberikan hikmat kebijaksanaan. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupannya. Ada 3 masa kehidupan Musa, 40 tahun. Dia ada di masa kegelimangan sebagai seorang putri raja di kerajaan Mesir. Diberikan kemewahan, kehidupan yang sangat-sangat nyaman, pendidikan yang sangat-sangat tinggi. Tetapi kemudian kehidupannya berubah ketika dia menjadi seorang pelarian. Dan demikian, yang jauh dari kemewahan, ada di antara lembah-lembah, ada di antara hewan-hewan peliharaan. Begitu berbalik dengan kehidupan yang dialami sebagai seorang putra raja. Dan kemudian
Di masa ketiga hidupnya, di 40 tahun kemudian, Tuhan memanggil dia untuk kembali membawa bangsanya keluar dari perbudakan. Dia dipakai Tuhan usia yang lanjut. Dan di usia lanjut dalam perjalanan bersama dengan bangsanya, di akhir-akhir kehidupan untuk memasuki tanah Kanaan yang pada akhirnya tidak bisa dia masuki, Musa berdoa demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga beroleh hati yang bijaksana. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa satu hari nanti, setiap satu hari dalam kehidupannya, setiap detik di dalam kehidupannya, itu berarti dia harus mempertanggungjawabkan hidup itu kepada Tuhan. Sehingga walaupun di usia lanjut, Musa tetap meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia hikmat untuk menghitung setiap hari, setiap detik kehidupan dengan kebijaksanaan. Dan itu semua butuh relasi yang intim kita dengan Tuhan untuk kita mampu memaknai kehidupan tiap-tiap waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita bisa menghitung waktu sebagaimana doa Musa. Saya mengutip tulisan dalam buku Waktu dan Hikmat dari Bapak Stanton. Dia menuliskan ada kurang lebih 4 cara kita menghitung waktu itu. Ya, yang pertama dengan cara apa? Menambah atau plus, ya, menambah kehidupan. Nah, orang biasanya yang menghitung waktu itu dengan cara menambah, dia melewatkan satu hari dengan menghitung, oh tambah satu hari, oh tambah satu hari. Ini menurut Pak Tong, ini adalah cara yang kurang bijaksana. Kenapa? Ini bagaikan anak-anak. Saya ingat kalau yang kecil itu dia ulang tahun masih beberapa bulan, dia sudah hitung dari sekarang. Oh, ulang tahunnya tinggal sekian bulan. Ulang tahun papi tinggal sekian bulan. Sekian hari, ulang tahun kakaknya tinggal sekian hari, sekian bulan. Dia begitu bergembira, ya. Bagi dia pokoknya tambah hari itu adalah satu yang dinanti, yang ditunggu untuk sesuatu hal yang mungkin ada hadiah dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau orang hanya berpikir tiap hari itu tambah satu hari tanpa ada makna, maka itu hal yang kurang bijaksana. Kemudian hal kedua, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengurangi. Kalau yang pertama tambah, yang kedua itu minus atau kurang. Nah, ini mungkin cara yang lebih bijaksana. Kenapa? Karena seorang yang sudah mulai matang rohaninya, dia mulai menyadari bahwa hidup di dunia ini pendek dan suatu hari pasti akan berhenti. Maka dalam kehidupannya tiap-tiap hari dia anggap kesempatan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan hidup ini akan semakin dijalani dengan penuh kebijaksanaan. Cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga kalau tadi plus, minus, yang ketiga adalah dikali, cross, ya, dikali. Maksudnya pada saat yang sama kita mengerjakan pekerjaan ganda. Ya, ini diibaratkan seperti ini. Seorang bisnismen menginvestasikan uangnya di beberapa tempat agar bisa memperoleh laba yang lebih banyak. Dia memutar uang dengan cepat. Nah, orang yang pandai bisnis pasti tahu bagaimana cara mencari keuntungan walaupun hanya Rp1. Tapi kalau dia bisa menjual 100 item, keuntungannya mungkin akan 100, ya kan? 100% daripada dia menimbun lama untuk jangka waktu yang panjang tapi nilai uang semakin menurun. Ini diibaratkan demikian di dalam buku itu. Nah, berarti orang yang mungkin menimbun atau tidak mampu untuk melipat-lipat gandakan, mengalihkan bahwa dia kurang bijaksana mengatur, ya kan, mengatur investasi perekonomian. Nah, di sini dikatakan bahwa sama juga di dalam kita menghitung waktu, mengalihkan waktu. Manusia mungkin pintar mengalihkan uang, ya, investasi, tetapi dia sulit sekali untuk mengalihkan kehidupan atau waktunya. Bagaimana dia melipat gandakan waktu, bagaimana menghitung waktu, bagaimana melipat gandakan waktu, bukan menghambur-hamburkan waktu dengan pekerjaan yang sia-sia. Ada seorang wanita ketika dia meninggal, banyak orang datang dan menyampaikan begitu banyak hal yang dilakukannya, dan dikatakan pekerjaan yang dilakukan sanggup dilakukan, dia sanggup melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh 5 orang pria sekaligus. Artinya apa? Dia mampu berkebun, dia mampu menjadi seorang tukang kayu, dan banyak hal yang disaksikan bagaimana kehidupannya.
tapi juga dia seorang yang sangat murah hati kepada orang-orang. Sehingga dia disebut sebagai seorang yang mampu melipat gandakan atau mengalihkan waktu yang ada, tidak terbuang dengan sia-sia. Dan yang terakhir, kalau tadi plus, minus, cross atau kali, yang terakhir pasti kita tahu ya, perhitungan, matematika, yaitu membagi, ya kan? Bagaimana membagi kehidupan atau waktu? Artinya mau memanfaatkan waktu dengan sungguh di dalam keterbatasan, tetapi mampu untuk membagi kehidupan, mampu membagi berkat yang ada yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Contohnya, seorang guru tidak memonopoli pengetahuannya sendiri, tetapi dia membagi pengetahuannya bagi orang lain di waktu yang sama. Artinya pengetahuannya menjadi terbagi, orang lain bisa menikmati berkat yang diberikan. Sehingga dengan demikian, apa yang Tuhan percayakan, kepintaran, hikmat, pengetahuan bisa terbagi. Nah, bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya, apa yang bisa kita bagi? Ada berkat firman Tuhan, ya kan? Berkat yang sudah kita alami sebagai orang sudah menerima keselamatan di dalam hidup. Kita tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi mempergunakan setiap waktu yang ada untuk orang lain juga boleh mendapatkan berkat yang sama yang kita alami sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Musa, dia tidak minta otak yang pintar, melainkan hati yang penuh kebijakan, hati yang sungguh penuh kebijaksanaan. Dia tidak meminta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan supaya dia bertambah kaya, supaya dia bertambah kuat, supaya dia bertambah kokoh, tetapi hikmat dan pengetahuan, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan sisa hidupnya, waktu-waktu yang dijalaninya bersama dengan Tuhan, dan menjadi berkat. Sehingga kalau kita ingat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk setiap tujuan di bawah langit ada waktunya. Artinya segala sesuatu ada masanya di dalam kehidupan kita manusia. Ada nilai di setiap waktu yang kita jalani tiap-tiap hari. Ada suatu pepatah mengatakan, waktu dan air pasang tidak menunggu apa-apa. Ya, artinya begini, sesuatu hal kayak di rumah misalnya, kalau gereja jam 9 itu, kalau ada yang mungkin masih santai, itu masih malas-malasan, saya sering bilang, jam gereja itu tidak pernah berubah, dia tetap jam 9. Artinya jam gereja itu jam 9. Dia tidak menunggu kalian capek, ngantuk, belum makan, masih belum bikin ini itu. Jam di gereja itu, ibadah itu akan mulai jam 9. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, mari kita siapkan sebelum jam sekian untuk kita siap, karena dia tidak akan menunggu kita. Kitalah yang harus bergegas untuk menyesuaikan dengan waktu yang sudah ada. Begitu juga jam sekolah, ya kan? Jam di pekerjaan, dia akan menunggu kita. Aduh, tunggu, masih malas, masih mengantuk, aduh belum bikin ini, belum bikin itu. Itu jam di sekolah, jam di tempat kerja itu tidak akan berubah, ya kan? Tidak menunggu, oh iya kasihan ada anak sekolah masih malas, masih capek dan lain sebagainya. Atau mungkin ada pegawai yang belum siap, ya udah tidak apa-apa, kita sorong lagi sedikit, barang setengah jam, 1 jam. Tidak demikian. Jadi artinya waktu tidak menunggu kita, waktu itu berjalan begitu cepat. Atau ada orang bilang begini, umur berapa? Oh, anakmu umur berapa? 10 tahun. Oh, anak saya umur 9 tahun. Oh, tinggal beda sedikit. Sudah lama. Apa yang sudah lama? Ya kan? Tidak akan bisa menyusul karena waktu itu berjalan bersamaan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, waktu itu tidak menunggu siapapun. Ia datang dan pergi, sehingga kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu yang sudah ada di depan mata kita, karena dia berjalan terus. Dia tidak menoleh ke belakang, kecuali memang jam dinding yang so lowbat, ya kan? Atau yang sudah dicas-cas, iya dia bisa terlambat. Tetapi pada umumnya waktu itu, dan pastinya waktu tidak akan pernah berbalik ke belakang. Dia tidak akan menunggu kita siap atau tidak siap. Dia akan terus berjalan maju. Kita yang seringkali ketinggalan, melangkahkan kaki di tengah-tengah dunia ini. Waktu terus berjalan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menyadari bahwa waktu itu terus berjalan, setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk menjalankan kehidupan dengan begitu produktif, dengan produktivitas tinggi.
Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menetapkan tujuan kita, visi kita, mau seperti apa kita ke depan. Hari ini adalah kesempatan kita menetapkan tujuan kita kembali. Untuk seperti apa tujuan kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita beroleh hati yang bijaksana di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Yang pertama, kita mulai dengan Tuhan. Terus mengawali hidup ini dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Hal yang pertama yang harus kita lakukan saat kita membuka mata kita, yang keluar harusnya apa? Ucapan syukur. Yang keluar harusnya ucapan syukur kepada Tuhan, dan melihat setiap hari itu adalah hadiah atau anugerah. Hadiah yang terindah yang Tuhan berikan. Ketika orang banyak di masa sekarang ini mencari oksigen begitu sulit, susah bernafas, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita hadiah yang sangat indah ketika kita membuka mata kita dan masih bisa menikmati nafas kehidupan. Ada waktu yang masih Tuhan percayakan ketika kita hadir lagi, masih ada di tengah dunia ini. Ketika kita melihat goncangan yang begitu besar di tanah air ini, di dunia ini, ketika kita melihat betapa banyaknya orang yang sudah habis waktunya ada di dunia ini, bukankah harusnya kita bersyukur bahwa Tuhan, ketika saya masih ada di dunia ini adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi saya. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi saya, sehingga waktu yang Tuhan berikan kepada kita harusnya dihabiskan bersama dengan Tuhan. Ketika mengawali hari, mari kita menghabiskan waktu kita dengan Tuhan secara khusus, mematikan hal-hal yang mungkin yang mengganggu, mengabaikan hal yang mengganggu kita, mengubah konsentrasi kita, mengganggu konsentrasi kita untuk bersekutu, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menyatakan terima kasih Tuhan untuk hadiah yang terindah yang Tuhan berikan. Saya masih bisa bernafas, saya masih bisa menikmati kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena sekali lagi, waktu itu tidak akan kembali. Kita mungkin berkata lupa, tapi jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, bagaimana supaya kita terus beroleh hati yang bijaksana dalam menghitung hari-hari kita? Mari kita membandingkan apa yang kita lakukan dengan hari yang kemarin. Artinya kita mengevaluasi diri kita. Apakah saya memanfaatkannya dengan benar? Apakah saya menunda-nunda waktu saya bersama dengan Tuhan? Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan, pelayanan yang harus saya lakukan? Kita mungkin menyadari bahwa kita sudah lalai. Saya sudah salah, saya tidak memanfaatkan waktu dengan benar, atau saya sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, tidak pernah ada kata terlambat untuk apa? Mengaku dosa di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan memperbaharui kehidupan kita, meminta Tuhan supaya terus di dalam setiap pengambilan keputusan, dalam kita melangkahkan kaki, hikmat Tuhan ada terus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melalui hari itu dengan penuh sukacita, dengan antusiasme yang besar bahwa saya sudah mulai dengan Tuhan dan saya percaya Tuhan akan mengawal setiap langkah kehidupan kita. Dan yang pastinya, bagaimana supaya kita semakin bijaksana di dalam menjalani hari-hari hidup kita? Firman Tuhan dan doa. Itu sangat penting. Firman Tuhan dan doa, meluangkan waktu untuk mencari hikmat Tuhan, memahami pentingnya perkataan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan yang berikutnya, ada banyak hal, tapi saya membatasi di beberapa poin ini. Yang berikutnya, mari kita ingat di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, di dalam kita menjalani hari hidup yang Tuhan percayakan, kita harus percaya pada Tuhan untuk setiap hari yang datang yang akan kita jalani ke depan. Tidak peduli ada virus corona yang menggetarkan hati kita, tapi kita harus melewatinya. Kita harus menjaga protokol sesuai yang sudah disarankan, tapi juga percaya kepada Tuhan seutuhnya. Pujian yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan itu luar biasa.
Musim akan berlalu berganti, artinya waktu-waktu ini akan berganti dengan cepat, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Tetapi Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu pelihara. Tuhan mau apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kita melangkah di hidup ini. Percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Waktu ini akan cepat berlalu. Teman saya memposting, membagikan apa yang dialami. Saya baru saja ke salah satu toko di dekat rumah. Dalam kurun tidak sampai 1 jam, saya melihat ada ambulans 4 lewat di depan saya. Begitu cepat hidup manusia. Hai Bapak Ibu Saudara, betul, kita tidak akan pernah menyadari waktu itu cepat berlalu. Waktu kita pun kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi Tuhan bilang, hendaknya kamu tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyatakan segala sesuatu dalam doa dan ucapan syukur. Ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Dan mari kita mengingat, kalau kita boleh ada bersama, duduk bersama, beribadah bersama, ini adalah hadiah atau anugerah yang Tuhan bagi kita. 24 jam sehari, 1440 menit, 86.400-an detik yang kita jalani. Ini adalah hadiah yang Tuhan berikan. Kita menghitung hari-hari kita yang sangat terbatas, tapi di dunia yang sangat singkat dan terbatas ini, firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini mengingatkan kita semua, apa yang kita lakukan hidup ini? Apakah kita menjalani hidup dengan cara tambah, kurang, kali, atau bagi? Karena setiap hari, setiap detik di dalam kehidupan kita, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita membuka mata kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk hadiah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Menjalani hari-hari hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sambil juga mengevaluasi hidup kita, apakah hidup kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu atau kepada kita semua. Tuhan terus menolong kita semua untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan, dan terus menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua, dengan menjalaninya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan pujian yang kita nyanyikan tadi. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Musim akan selalu berganti, tapi kita percaya kasih Tuhan tetap abadi. Waktu mungkin akan berubah, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan, waktu-waktu hidup kami, musik demi musik yang kami lewati, itu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan. Di tengah kami gentar Tuhan, ketakutan, kekhawatiran menghadapi hidup yang ada di depan kami Tuhan, dengan situasi yang kami lihat, kami dengar Tuhan, dan kami rasakan saat ini, Tuhan kuatkan teguhkan kami untuk terus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu pelihara kami. Bahkan Engkau mengenyangkan kami Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami mengandung Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami Tuhan. Kami boleh terus memaknai hidup ini, waktu demi waktu yang Tuhan berikan, dengan kesungguhan, semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin Tuhan kami berjalan di dalam kebenaran, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum percaya, orang yang belum mengenal Engkau, dan kehilangan pengharapan di tengah kehidupan ini. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjalani hidup kami. Di sisa waktu kami tetap menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan dengan penuh hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi murid-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengarkan setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Maria Mokalu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu baik dan indah sehingga boleh menguatkan hati kita. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan semua umat Allah di segala abad tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan dengan pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan
kami, karena kami percaya Engkaulah Allah pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi, pencipta alam ini, bahkan yang menjadikan kami, dan Engkau yang tahu akan keberadaan kami. Dan kami percaya setiap pergumulan masalah dalam hidup kami Engkau juga mengetahuinya, termasuk dengan situasi dunia saat ini dengan pandemi yang ada. Engkau sangat mengetahuinya, dan Engkau sanggup memberikan kekuatan, perlindungan, jalan keluar dari setiap masalah-masalah pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup, dan bersyukur Tuhan kami ingatkan lagi lewat firman-Mu bagaimana kami menghitung hari-hari kami yang Tuhan percayakan untuk kami jalani hingga hari ini, dan kami boleh melewati semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua, dan berkati hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh senantiasa menaruh harap bahwa hari yang masih Tuhan berikan hari ini, besok dan seterusnya, itu berarti Tuhan terus mengizinkan kami untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus memberkati gereja ini Tuhan dalam pelayanan yang ada, setiap jemaat yang ada biarlah diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan, usaha, pekerjaan, bahkan terlebih di tengah-tengah situasi sulit saat ini dengan pandemi yang ada. Terus melindungi Tuhan setiap jemaat yang ada, keluarga-keluarga yang ada. Kami memohon perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tentunya Tuhan, kami merindukan biarlah situasi yang ada ini semakin dalam kontrol Tuhan, sehingga boleh segera berakhir Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan, aparat pemerintah yang Tuhan bisa pakai juga untuk boleh mengatur dengan baik, tenaga-tenaga medis yang juga berjuang Tuhan di bagian mereka, bahkan Tuhan menolong agar benar-benar vaksin yang ada boleh berfungsi dengan baik karena Tuhan memberkati. Bahkan dari dengan kemurahan Tuhan, dengan mujizat Tuhan ini boleh segera berakhir Tuhan, baik di kota kami di Bitung, di Sulawesi Utara maupun di Indonesia. Bahkan kami berdoa Tuhan, saudara kami yang sudah mengalami sakit, bahkan orang-orang yang mereka kasihi telah meninggal, biarlah Tuhan kuatkan mereka, dan mereka boleh terus melihat bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami memohon anugerah dan balas kasih Tuhan. Biarlah pergumulan dunia ini boleh segera terselesaikan karena Tuhan campur tangan. Kami memohon balas kasih Tuhan. Makasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur walaupun di tengah-tengah situasi sulit ada berkat-berkat yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, agar boleh dikelola dengan baik bagi pelayanan pekerjaan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan berkati kehidupan kami di sepanjang minggu ini, kami yang ada, yang beribadah secara online Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan menyertai, melindungi sepanjang minggu ini dalam hidup aktivitas kami, dalam perjalanan-perjalanan kami, dalam setiap jeri lelah kami, dan biarlah kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa kepada Engkau di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berkenan di surga. Karena kami pada hari ini akan kami melihat segala kesalahan, salah kami, salah kami, lepas berikan. Karena Kau adalah kerajaan, kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyatakan bahwa segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan doksologi. Dua penutup dan berkat akan disampaikan oleh Evangelis Manin Mokar. Lulusan
Biarlah selalu akan pesan firman Tuhan untuk kita tidak khawatir, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dan selalu menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan permohonan dan doa hanya kepada Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai membimbing kita dari hari-hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.